Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nasyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mencoba mentadabburi surah At-Tin. Surah At-Tin juga dinamakan dengan surah Az-Zaitun. Dua nama ini cukup populer untuk penamaan surah At-Tin atau surah Az-Zaitun. Namun dalam beberapa riwayat juga ditemukan nama-nama yang lain, yaitu nama surah Turisin atau surah Hadal Balad atau Baladil Amin. Dan ini adalah nama-nama yang kurang populer namun ditemukan dalam beberapa literatur. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah At-Tin atau surah Az-Zaitun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Pelajaran kehidupan yang Allah sampaikan di dalam surah At-Tin ini merupakan pelajaran penting dan lanjutan daripada pelajaran di dalam surah Al-Ars. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat atau surah At-Tin ini bersumpah dengan beberapa nama tempat. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaitun. Tin dan zaitun sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, ini adalah nama bukit. Bukit Tin ada di Damaskus dan Bukit Zaitun ada di Baitul Maqdis. Yang kemudian tidak sedikit juga para mufassirin memahami kalimat tin dan zaitun ini adalah nama buah. Buah tin yang sangat manis itu berasal dari Damaskus, dan buah zaitun yang pahit namun banyak manfaatnya terutama minyaknya berasal dari Baitul Maqdis. Jadi bukit pun berasal dari tempat yang sama, buah pun berasal dari tempat yang sama. Tin, Damaskus, zaitun, Baitul Maqdis. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ini merujuk kepada nama tempat, maka kedua tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah di dalam Islam. Baik itu negeri Baitul Maqdis maupun negeri Damaskus. Tempat dakwahnya para nabi dan rasul. Tempat hidupnya berbagai kaum. Kalau Baitul Maqdis dikenal dengan kaum Bani Israel, dan Damaskus ada banyak kaum di sana. Di antaranya kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika merujuk kepada nama buah, maka kedua buah ini, baik buah tin maupun buah zaitun, adalah dua buah yang sangat besar manfaatnya jika dikonsumsi oleh manusia. Mengandung obat penyembuh bagi berbagai penyakit, sehingga tidak ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi kedua buah ini. Dengan kadar imunitas, vitamin, dan berbagai hal yang bermanfaat yang ada di dalam kedua buah ini, sangatlah amat cocok dengan tubuh manusia di dalam meningkatkan imunitas dan berbagai faktor kesehatan yang lainnya bagi organ-organ tubuh manusia. Sehingga sangat digalakkan, dan bahkan Rasulullah SAW sangat menyukai buah tin dan sangat menyukai minyak zaitun. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama tempat yang lainnya, wa turisini, demi bukit Sinai. Tur artinya bukit, sinin artinya bukit, artinya Sinai. Demi bukit Sinai. Tempat ini adalah tempat yang terletak di Mesir.
yang termasuk dalam benua Afrika. Tempat yang sangat bersejarah bagi umat manusia. Tempat yang sangat legendaris. Sementara bukit Sinai ini adalah bukit di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kepada kita tentang peristiwa di mana Nabi Musa alaihissalam berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima Taurat sebagai petunjuk bagi manusia. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama kota lainnya, nama tempat yang lainnya yang sangat diberkahi oleh Allah. Dan ini merupakan juga kota legendaris, kota yang penuh dengan sejarah, kota yang dibangun dari sebuah kekeringan, tanpa air, tanpa pohon, tanpa apapun di sana, tapi bisa menjadi kota yang diperhatikan oleh seluruh umat manusia dan menjadi pusat bumi. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang sangat aman ini. Itu yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim bersama dengan putra Ismail alaihi wassalam, di mana mereka telah membangun kota ini dari tempat yang tandus, gersang dan kering menjadi tempat yang sangat banyak dikunjungi oleh manusia setiap saat, setiap hari, bukan hanya pada musim haji saja. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan negeri ini adalah negeri yang sangat aman, sehingga tidak ada satupun yang akan mampu menghancurkannya, mengganggunya, dan bahkan kemudian mungkin merebutnya dan seterusnya. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dua ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi kepada kita tentang manusia baik dan manusia buruk. Dasar Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah atas kebaikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim ada dua makna. Makna yang pertama adalah secara batiniah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya manusia ini diciptakan dalam keadaan hanifa, sangat baik. Hatinya baik, jiwanya baik, kecenderungannya baik, keinginannya baik. Jadi kebaikan yang ada dalam diri manusia itu adalah fitrah yang Allah ciptakan. Dan manusia, siapapun dia, akan merasakan sakinah ketika berada dalam kebaikan. Akan merasakan tatma'inna, tuma'ninah, nyaman hidup ini ketika dalam keadaan baik. Dan secara fitrah Allah menciptakan manusia tidak nyaman, tidak sakinah, tidak mutmainnah ketika ia tidak baik dan berada dalam ketidakbaikan. Kebaikan yang kedua dalam kalimat fi ahsani taqwim adalah bagaimana kemudian Allah menciptakan manusia dengan organ yang begitu sempurna dan sangat baik. Bahkan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan bagaimana Allah menciptakan tubuh ini, maka kita akan senantiasa takjub dengan tubuh kita sendiri yang begitu sangat teliti dan halus sekali saraf-saraf yang Allah ciptakan di dalamnya, yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, dengan segala organ yang ada di dalam tubuh manusia, dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sesuatu yang gaib yang Allah tiupkan dalam tubuh kita, yakni ruh. Saat kemudian ruh yang gaib ini, yang kita tidak tahu bentuknya, di mana tempatnya,
sebesar apa ia dan seterusnya, dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tubuh ini, organ yang menakjubkan ini, tinggal hanya casing dan bangkai yang membusuk dalam hitungan jam. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan yang Allah ciptakan terhadap tubuh kita ini dengan kesempurnaan secara fitrah dan alamiah, Allah ilhamkan ke dalam diri kita melalui ruh kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, adalah sebuah kesempurnaan yang sangat luar biasa untuk menghantarkan manusia menjadi manusia yang bernilai dan berkualitas terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun karena manusia Allah ilhamkan kepada mereka hal yang tidak baik, fujur, maka kecenderungan kepada keburukan pun dimiliki oleh manusia. Sehingga thumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan manusia itu ke tempat yang seburuk-buruknya, tempat yang sangat rendah. Karena kerendahan diri manusia itu yang merendahkan dirinya. Secara fitrah tadi dia baik, tapi dia lawan nuraninya, dia lawan fuadunnya, yang kemudian ia terdominasi dengan keburukannya, hilang kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya, hidup dalam kemaksiatan, penuh dengan kedurhakaan, pada akhirnya kemudian terjerembab dalam lembah yang begitu hina yang menyebabkan manusia radadnahu asfala safilin. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan, ini maksud dengan asfala safilin itu adalah neraka jahanam. Ayat berikutnya adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang sebuah stabilitas dalam menjaga kebaikan. Di kelompok yang pertama tadi, ketika Allah mengatakan fi ahsani taqwim, maka stabilitas kebaikan yang harus dijaga adalah dengan apa yang disampaikan oleh Allah pada ayat berikut ini, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Agar tidak terjerembab dalam radadnahu asfala safilin, maka perlu adanya aktivitas, perlu adanya inovasi yang harus dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah alladzina amanu, amalan hati, qalbu, iman. Yang kedua wa amilus solihati, amalan tubuh, jasad, kebaikan-kebaikan, produktivitas amal yang terbaik yang ia lakukan, hasil kombinasi dari iman dan pengetahuannya yang melahirkan amal-amal terbaik dalam kebaikannya dengan amal solehnya. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah pahala yang tidak pernah putus yang akan Allah berikan selama dalam kehidupan mereka di dunia, terlebih dalam kehidupan mereka di akhirat nanti. Pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin?" Maka apa alasanmu untuk mendustakan hari pembalasan itu? Di sini pula Wahbah Zuhaili mengatakan betapa lemahnya alasan pendustaan terhadap hari pembalasan. Tidak perlu dijawab ayat ini ketika Allah bertanya, "Fama?" Kenapa? Ya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustai hari kiamat itu? Tidak perlu dijawab. Karena sesungguhnya manusia memiliki jawaban dalam hatinya tentang keimanan itu sendiri. Karena secara fitrah Allah menciptakan manusia ini juga butuh kepada Tuhan. Jadi sekuat apapun manusia melawan ketidakbutuhannya kepada Tuhan, pada akhirnya dia akan menyebut nama Tuhan, dia akan memanggil Tuhan. Karena kebutuhan yang secara fitrah Allah ciptakan pada dari manusia membutuhkan Tuhan.
Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak informasi yang telah Allah sampaikan tentang adanya hari kebangkitan. Dan informasi ini pula yang senantiasa ditolak oleh banyak manusia. Mulai dari kaum Nabi Nuh sampai kepada manusia akhir zaman, banyak di antara mereka kemudian menolak informasi ini. Padahal informasi inilah yang paling awal sekali Allah sampaikan kepada manusia untuk diimani oleh manusia, bahwa kehidupan pada hari itu adalah kehidupan yang abadi. Khalidina fiha abada. Sementara dunia hanya sejenak saja. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang sangat adil dan bijaksana di dalam memberikan keputusan-keputusannya, baik dalam kehidupan dunia, terlebih nanti pada hari akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan sangat adil di dalam menghukum manusia, di dalam mengadili manusia, di dalam meminta pertanggungjawaban kepada manusia, di dalam Allah melakukan LKPJ terhadap kehidupan manusia yang pada akhirnya hanya ada dua tempat. Satu dari dua tempat itulah yang akan ditempati oleh setiap manusia, surga atau neraka. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran kehidupan di dalam surah At-Tin ini merupakan adalah pelajaran lanjutan dari surah Al-Ars. Yang kemudian surah At-Tin ini lanjutannya nanti adalah surah Al-Balad. Pelajaran di dalam surah Al-Balad merupakan lanjutan dari pelajaran surah At-Tin ini. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita, saling bersambung dan saling terkait antara satu surah dengan surah yang lainnya, antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.